Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadun musyabil wal ikhram. Ya wal jalil wal ikhram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayah. Serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan semua perintah. Bersalam dan bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imaminullah ruhul azam mursidil fil Islam. Para jemaah, alhamdulillah pada tayangan berikut ini dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, saya akan berbagi wawasan tentang sebuah makna ibadah yang mungkin akan menjadi suatu pedoman agar kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita setelah kita memiliki suatu pengetahuan terhadap apa yang kita jalankan. Pada tayangan ini, para jemaah dan para hadirin yang dirahmati Allah, saya akan berbagi wawasan tentang hakikat yang dinamakan tafakkur. Tafakkur atau seseorang yang melakukan istiqomah kepada Allah dengan melakukan ibadah zikir. Tapi di sini kita perlu paham, perlu mengerti dengan wawasan tentang apa itu tafakkur. Kalau dilihat dari ejaan huruf hijaiyahnya, kata tafakkur tadi, to itu adalah berhijaiyah terhadap ibadah. Fa itu batin dan rohani. Sementara ro itu kur atau ro kor itu adalah suatu perbuatan. Jadi suatu perbuatan ibadah rohani, kalau dia jatuh menjadi ibadah zikir, ini dinamakan dengan tafakkur. Tafakkur ini adalah setingkat makom ibadah yang bersifat wukuf. Wukuf adalah suatu zikir, ibadah zikir yang dilaksanakan dengan penuh hakikat dan ma'rifat dan berkodrat terhadap sifat-sifat Allah yang tidak mempergunakan sifat jasad. Tafakkur adalah ibadah rohani yang tidak membutuhkan jasad. Duduk dalam tahiyat akhir, tidak boleh duduk bersila. Nah, duduk kita dalam duduk tahiyat akhir, terus kita memiliki munajat dulu sebelum memulai. Itu tafakkur. Apakah dengan memakai munajat Ilahi anta maksudi waradika matlubi yang bersifat tauhid. La maujudun illallah wa la tafraqulla bismillah. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Setelah itu kita duduk pada posisi tahiyat akhir. Lalu kita melaksanakan ibadah. Contohnya kita melaksanakan ibadah takhali yang dinamakan taharoh qalbi, yaitu membersihkan hati. Kita duduk dengan tenang, kita akan menuju alam fana. Apa yang dikatakan alam fana?
leburnya kemanusiaan, lahirlah insan bertuhan. Itu yang dinamakan fana. Jadi tidak lagi di bawah kendali kemanusiaan, tapi di bawah kendali keinsanan bertuhan. Nah, dikala itu kita langsung melakukan ibadah. Apa zikir yang akan kita laksanakan yang berhubungan dengan zikir-zikir kubro, zikir-zikir besar, yang syahadah, kita laksanakan dengan taat. Apabila dalam melaksanakan zikir tadi, dikonsentrasi ma'rifat kepada satu wujud yang dituju, tiba-tiba tubuh bergerak, atau rasa pegal yang tinggi, rasa sakit persendian, ini akan datang. Apabila ente membersihkan hati dengan kekuatan subhanallah. Ayat lebur dalam kolbi. Lebur menjadi zat-zat lebur menjadi nur. Itu subhanallah. Ditarik dengan tasbih ayat lebur menjadi zat-zat lebur menjadi nur. Itu yang akan membakar hadas. Pusat konsentrasi di situ sampai kita melihat tiga kodrat. Sampai pertama kita melihat seperti bintang yang banyak. Berarti nurul Islam sudah kita tembus, sudah mulai terbuka. Yang kedua kita melihat seperti bulan. Nah, itu berarti sudah nurul iman. Berarti iman kita sudah mulai merdeka. Sudah mulai naik. Yang ketiga kita melihat lagi seperti cahaya matahari. Ini nurul ihsan. Berarti diri kita sudah mulai merdeka. Dengan kita bersihkan. Konsentrasi pada perubahan ayat menjadi kekuatan zat dan nur di dalam ayat tadi. Sehingga hati itu kembali menjadi alam nurul alam nurin, dalam cahaya memberikan cahaya. Dari 7 tingkat sifat dalam kolbi. Tingkat pertama bersifat alam, itulah 3 isaroh tadi. Melihat bintang nurul Islam, melihat bulan nurul iman, dan melihat seperti matahari nurul ihsan atau diri. Nah, dalam hal ini kita akan merasakan gejolak pembakaran nur kepada hadas tadi. Dibakarnya oleh nurullah hadas tadi. Rasa sakit, persendian, pegal, tidak mau lagi berzikir. Betah lagi, mau berhenti aja. Nah, ini gejolak daripada hasutan setan. Kenapa? Iblis dan setan itu bersembunyi di persendian diri manusia. Di persendian batang tubuh. Di seluruh persendian alam diri. Maka yang ini harus kita tahan. Apabila kita bergerak, berarti kita kalah, setan yang menang. Maka fokus, jangan pedulikan rasa apapun yang dialami. Fokus kepada pembakaran hadas. Insya Allah. Inilah yang dikatakan tafakur. Jangan mencari rasa, tapi jadikanlah rasa itu datang dengan sendirinya, bukan dicari. Inilah yang dikatakan wawasan ilmu tafakur dalam rangka mensucikan hati atau dinamakan taharoh kolbi. Inilah yang dilakukan oleh puluhan tahun oleh Rasulullah di masa di Gua Hira. Karena apabila kolbi mukmini baitullah, kolbi itu adalah rumahnya Allah bagi orang yang berilmu. Maka mari kita buru-buru membersihkan. Mukazzabal fuadu marwa, itu alam tidak mengandung dosa dan dia tidak bisa berdusta. Dan qalbi fil syi'atun, qalbi itu adalah kuncian. Qalbi itu adalah baitullah, rumahnya Allah. Sebagai alat kontrol diri. Pedoman Allah ke manusia hanyalah hati. Pedoman manusia kepada Allah melalui sebuah hati. Termasuk syarat sahnya sebuah sholat. Fikli, khawli, kholbi. Perbuatan, perkataan, dan tempat. Coba kalau tempatnya kotor. Ibadah apa yang sampai kepada Allah? Coba kalau kholbi itu kotor. Ma'rifat apa yang akan sampai kepadanya?
Maka dikatakan wa tarutu fil qalbi wa ala rohani wa fil jazati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau membersihkan hatimu, bersih hati, bersih diri, bersihlah jasadmu. Para jemaah, para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah. Mari kita bersihkan hati kita dengan meningkatkan tafakur di malam hari. Ini tafakur yang ada pada kodrat ibadah. Laksanakanlah tafakur itu. Untuk apa kita memiliki amalan banyak kalau hati kita kotor? Karena itu adalah pedoman. Orang yang tidak berdoa kepada hatinya, maka dia akan tersesat dalam kesombongan. Hati adalah kuncian. Mari kita tingkatkan ibadah dengan mensucikan hati, dinamakan taharoh kolbi. Duduklah pada sepertiga malam. Jam 23.45, kita sudah sholat hajat 2 rakaat. Laksanakan ibadah taharoh kolbi. Sucikan hati kita. Lakukan, selalu lakukan. Tapi dengan syarat, ini ibadah wukuf. Jasad tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak sedikit pun. Kalau bergerak, itulah batalnya dia. Kalau batal, malam besoknya baru bisa diulang. Tidak boleh diulang saat itu lagi. Mungkin ini adalah kedisiplinan kepada kerohanian kita. Dan di sini dituntut kesungguh-sungguhan kita. Kalau memang kita ingin mensucikan rumahnya Allah pada diri kita, maka bersungguh-sungguhlah. Wala zina jahadu finna lahadih lahum yusubulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, kata Allah, maka akan kuperlihatkan kepadanya. Maka zikir itu memang mengingat, tapi lebih nyata daripada melihat. Insya Allah, hindari amal yang memaksakan diri dengan nafsu, taatlah kepada adabnya. Insya Allah, Allah mencintai orang-orang yang beradab. Begitu para jemaah sekalian. Mudah-mudahan wawasan ini adalah wawasan yang akan menjadi selalu ingatan dan mengingatkan antara kita untuk tetap menjaga hati dan mensucikan hati. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim alla ahzanul nabil karim. Allah dan Rasulullah memiliki ilmu dan boleh belajar kepadanya dengan taat kepada hukum adab-adabnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.